marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak, kurang enak, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Jadi tentara itu harus seperti Jenderal M. Yusuf. Badannya tegap, sehat, tegas, tapi sekaligus bersahabat. Agak beda nih dengan ini nih, tentara yang satu ini nih, Letkol yang satu ini. Yang belakangan ini sepertinya amat sangat galak justru ke anak-anak yang sekadar bilang makanannya tidak enak. Anak itu jujur, polos menyampaikan kritik tentang program makan siang gratis yang justru diadakan oleh presidennya si Letkol. Mas, udah pesan makan siang belum, Mas? Belum, Mas, lagi bingung cari yang bergizi. Kalau bisa soto ayam ya. Ayamnya pastikan ayam kampung. Ada 3 hal nih yang bisa bikin suasana rumah berubah jadi seperti neraka. Pertama, ketika orang tua memaksa anak untuk makan sampai habis. Yang kedua, ketika ayah bunda mengharuskan anak bobok siang. Dan yang ketiga, ketika ayah bunda juga mewajibkan anak-anak bersih sebersih-bersihnya setelah ke belakang. Kalau kita fokus bicara tentang anak susah makan, ini persoalan yang amat sangat berat ini. Sudah sekian banyak penelitian dilakukan untuk mengecek kenapa ya anak susah makan. Kenapa ya makanan itu dikulum di mulut. Kenapa ya makanan itu tidak kunjung ditelan. Sepertinya belum pernah ada jawaban yang sungguh-sungguh memberikan jalan keluar tentang bagaimana mengatasi anak sulit makan. Barangkali itu juga yang membuat Letkol tituler Deddy Corbuzier marah luar biasa. Membayangkan ada anak yang susah makan. Berimajinasi tentang anak yang di masa susah seperti sekarang, kok ya bisa-bisanya pilih-pilih menu. Kok bisa-bisanya mengatakan makanan tidak enak. Tapi sekali lagi, sesungguhnya biasa kalau anak-anak berubah menjadi picky eater, susah untuk makan. Itu ringkasnya. Dan biasanya kalau sudah berhadapan dengan anak yang sulit seperti ini, anak yang susah makan, orang tua bisa mencarikan susu pembangkit selera makan. Orang tua bisa cari herbal untuk membuat anak selalu lapar. Orang tua bisa bawa anak ke dokter kah itu atau ke pengobatan alternatif kah itu semata-mata agar anak lebih teratur, lebih besar porsi makannya. Tambah lagi dengan doa-doa khusus, tambah lagi dengan senam-senam istimewa bagi anak yang dianggap akan bisa pencernaan anak itu seolah terus saja meronta-ronta mencari makanan. Tapi tetap saja gagal total. Sampai pertambahan usialah yang membuat anak akhirnya mau makan secara sukarela. Yang mengerikan, nah ini sekaligus nih cermin bagi saya. Orang tua naik darah. Darah naik ke ubun-ubun, lihat anak yang tidak kunjung selesai makan. Langsunglah keluar kata-kata yang sebetulnya tidak pantas diucapkan kepada anak. Anak yang tidak punya hati. Anak yang tidak punya empati. Anak yang tidak kenal situasi bahwa orang tua harus kerja berangkat cepat. Di luar ada macet, banjir, topan. Anak ayo cepat makan. Marah semarah-marahnya. Tidak cukup marah dengan menggunakan lidah. Akhirnya tangan yang bicara. Mulai dari sentil, jewer, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau mau jujur, tindak tanduk orang tua yang emosional seperti itu, jangan-jangan bisa dianggap sebagai kelakuan yang abusif. Pengasuhan yang diwarnai dengan kekerasan. Kekerasan fisikkah itu? Kekerasan psikiskah itu? Dan paling sedikit anak-anak bisa menghadapi kekerasan semacam itu 3 kali sehari. Waktu sarapan, waktu makan siang, dan waktu makan malam. Yang anehnya, ketika anak susah untuk diajari makan sehat, sepertinya anak gampang sekali untuk ngemil. Apapun bisa dia kunyah, apapun bisa dia telan kalau bicara soal cemilan. Nah kembali,
Kalau kemudian orang tua sudah naik pitam, tidak lagi bisa menahan marahnya berhadapan dengan anak-anak yang susah makan, dan kalau kita sepakat ini kita anggap sebagai pengasuhan yang abusive, maka hati-hati. Buka Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang itu ada 3 jenis kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan. Ayo sekarang kita tanya diri masing-masing. Wahai ayah bunda, memaksa anak untuk makan termasuk kategori kekerasan yang mana? Kalau kita sepakat itu adalah kekerasan fisik atau kekerasan psikis, maka lagi-lagi nih, terus terang saja, kekerasan semacam itu adalah pidana. Memang jadi kesannya agak dramatis ya, bahwa ternyata memaksa anak untuk makan pun bisa dianggap sebagai perbuatan pidana. Pidana yang dilakukan oleh orang tua justru sebagai wujud cinta kepada anak agar mereka tidak kelaparan, agar mereka tumbuh sehat, agar mereka cerdas dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tapi itulah persoalannya. Susah makan dihadapi dengan kekerasan, bisa jadi persoalan hukum di sana. Ini sekaligus pengingat bagi letkol tituler Deddy Corbuzier agar tidak menggunakan cara-cara yang abusif ketika mengingatkan anak-anak Indonesia agar mau makan siang gratis. Mirip-mirip dengan itu kalau kita buka Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Undang-Undang PKDRT. Sama lah, kekerasan terhadap anak, memaksa anak untuk melakukan perbuatan yang dia tidak inginkan dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara agresif, bisa dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita berimajinasi secara aneh sekaligus liar. Orang tua dipisahkan dari anaknya karena orang tua dianggap sebagai sosok berbahaya. Dan ketika ditelisik kenapa berbahaya, karena orang tua justru terlalu sering, terlalu brutal memaksa anaknya untuk makan hingga habis apapun yang dihidangkan kepadanya. Ini persoalan yang sebetulnya tidak bisa dianggap enteng. Tapi lagi-lagi, harapan kita bahwa para ilmuwan akan memberikan jalan keluar, sampai sekarang belum juga ada jawaban yang mujarab. Belum juga ada resep yang efektif untuk mengatasi anak sulit makan. Kaum cerdik cendikia sendiri sudah mengajukan berbagai macam solusi. Mulai dari coba ciptakan suasana makan yang menyenangkan. Menu atau hidangan di meja makan harus dibikin lebih beragam. Kalau perlu ajak anak bermain sambil makan. Apalagi banyaklah, sudah sangat banyak sebetulnya solusi yang coba diajukan, tapi tetap belum mujarab. Nah, untuk letkol tituler Deddy Corbuzier, terlepas apakah masih aktif ataukah sudah pensiun, letkol harus ingat, ada satu pasal khusus nih dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Bunyinya kurang lebih, anak berhak didengar pendapatnya sesuai tingkat kecerdasan dan kematangannya. Itu kata undang-undang loh, bukan kata saya. Jadi sebetulnya tidak boleh ada pelarangan kepada anak untuk menyampaikan apa isi hati mereka. Ketika dikatakan makanan tidak enak kah, tidak halal kah, tidak, dan seterusnya, itu tetap harus dianggap sebagai sebuah kejujuran, kehendak anak, perasaan anak, pikiran anak yang sepenuhnya merupakan hak bagi dia untuk dia sampaikan. Tugas kita, tugas orang tua termasuk letkol Deddy adalah pasang telinga, simak baik-baik, lalu pasang hati agar tidak jadi emosi. Itulah cerminan betapa kita coba taat pada undang-undang. Seluruh warga negara, termasuk tentara, sudah barang tentu harus taat undang-undang.